Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqa al-batila wa batila kana zahuqa wa la yatakallamuna illa man hadina rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab dan syarah hikam, yang mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada hikmah yang ke 161 ya. 161 insyaallah ini pun menjadi lanjutan dari hikmah yang sebelumnya, dan kita akan membacakan beberapa syarah yang mungkin syarah tersebut adalah makom-makom keadaan-keadaan para hamba-hamba Allah yang bahkan kita pun belum sampai ke sana. Jadi insyaallah kita coba lihat bagaimana keadaan-keadaan orang yang soleh, keadaan-keadaan orang yang beriman, yang mana mereka adalah bagian dari yang sering kita panjatkan dan munajatkan di dalam doa ketika membaca Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberi anugerah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man arrafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man fana bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'thir 'alaihi syai'an. Man arrafal haqq, barang siapa yang mengenal makrifat kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermakrifat kepada Allah, syahidahu bi kulli syai'in, ia akan menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Wa man fana bihi, barang siapa yang fana bihi dengan Allah, ghaba an kulli syai'in, maka hilang ia dari setiap sesuatu. Wa man ahabbahu, dan barang siapa yang bermahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, lam yu'thir alaihi syai'an, maka dia tak akan mendahulukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tiga kondisi, tiga makom yang ada di dalam dirinya orang-orang yang soleh, yang menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan dari hikmah sebelumnya. Kita sebelumnya oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari diberikan tips, resep agar bisa menghilangkan riya dalam hati. Caranya adalah hilangkan, lenyapkan pandangan makhluk di dalam diri kita, dalam hati kita, dan hilangkan juga kemuliaan-kemuliaan makhluk. Anggap itu semuanya tidak ada, yang mana kemuliaan itu ditujukan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita bisa menghilangkan dan melenyapkan pandangan makhluk, kemuliaan yang datang dari makhluk, andaikan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita bisa melenyapkan pandangan dan kemuliaan daripada makhluk, andaikan hati kita terisi dengan makhluk itu sendiri. Nah, sehingga lenyapnya pandangan kepada makhluk adalah ketika hati kita sudah terisi penuh dengan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jawabannya, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Caranya
man arafal haq syahidahu fi kulli syai'in. Orang yang mengenal Allah akan menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Orang yang fana dengan Allah, maka dia akan lenyap dari setiap sesuatu. Orang yang mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, maka Allah akan ia prioritaskan dalam hidupnya. Seakan-akan ini 3 makom ya Pak ya. 1 makom ma'rifat, 2 makom fana, 3 makom mahabbah atau rasa cinta kepada Allah. Padahal, nah ini kita bacakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa annal mu'mina billahi azza wajal, seorang yang beriman kepada Allah, la budda yakuna lahu nasibum min hadhihi sifati salas, bahwa 3 sifat ini semuanya sudah terpatri di dalam hati masing-masing. Jadi seorang yang beriman pasti memiliki 3 sifat yang disebutkan tadi. 1, orang yang beriman pasti kenal Allah. Yang kedua, orang yang beriman pasti melenyapkan segala sesuatu dalam hatinya selain Allah. Yang ketiga, orang beriman pasti mencintai Allah. Cuma memang kadarnya beda-beda. Kadarnya beda-beda. Nah sehingga gak mungkin ada orang yang kenal kepada Allah tetapi gak cinta. Atau sebaliknya, ada orang yang cinta kepada Allah tapi gak kenal. Atau ada orang yang cinta kepada Allah kemudian isi hatinya adalah selain Allah. Gak mungkin. Atau gak mungkin ada seseorang yang isi hatinya adalah Allah tetapi dia gak cinta kepada Allah. Berarti 3 hal ini pasti mustalzamat atau talazum. Talazum itu pasti berdampingan. Makrifat, kenal, kemudian fana, kemudian mahabbah. Ini pasti 3 sifat ini akan selalu bergandengan di dalam sanubari seseorang, kolbunya seseorang. Nah kemudian dari 3 sifat tadi, yang paling penting yang insya Allah kita akan coba bahas yang pertama kali adalah makrifat. Apa itu makrifat? Apa definisinya? Bagaimana konsekuensinya? Apa dampak yang ada di dalam hati ketika orang sudah makrifat kepada Allah? Jadi kalau kita bahas makrifat asal serem ya Pak. Padahal makrifat tidak seserem yang dibayangkan. Wah, jangan ngaji ya mah ahli makrifat unggul. Kadang-kadang kita yang nyebut itu tuh sebenarnya udah makrifat ke Allah. Karena makrifat itu artinya kenal. Kira-kira kalau Bapak ditanya, kenal Allah enggak? Bagaimana mungkin kita nggak jawab nggak kenal, ari ngadoa ke Allah? Saya kenal Allah. Apa yang kita kenal tentang Allah? Ketika saya berdoa, Allah mengijabah doa saya. Berarti kita kenal Allah melalui cara sifatnya yang mengijabah doa. Karena saya banyak. Kemudian ketika kita ditanya, Bapak kenal Allah tidak? Kenal. Saya dapat musibah, tapi ada jalan keluarnya teh. Berarti kita kenal Allah, jalur sifat Allah yang melenyapkan dan menghilangkan segala musibat dan madarat dari hambanya. Pun sama, ketika kita dapat nikmat, Pak kenal Allah, kenal. Siapa Allah teh? Allah adalah zat yang mendatangkan nikmat kepada saya. Itu marifat. Nah sehingga marifat itu sebenarnya adalah terbagi menjadi 2. 1, pengetahuan atau amma ma'rifatul insan zatal ilahiyah ala nahwi mayurabul makhluqatul lati tadkhulu tahta idrakihi wa ilmihi fahiya mustahilah. Mengenal Allah secara hakikat itu mustahil. Jadi pengenalan atau kenal kepada Allah zatnya secara hakikat itu mustahil, nggak bisa. Jadi kalau Bapak ditanya, Pak, ari Allah tuh hakikatnya seperti apa? Bisa nggak kita jawab, Pak? Nggak bisa. Kenapa? Dengan mempertanyakan Allah seperti apa, sedangkan Allah nggak ada sepertinya. Gimana Bapak menjawabnya? Terus ketika Bapak ditanya, ya terus kalau Allah tidak seperti apa, Allah itu apa? Kan gitu jadi pertanyaan nanti. Kalau Allah tidak seperti apa, terus Allah apa? Nah, kalau itu datang ke dalam hati kita, dan pasti yang mewas-waskannya setan. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajanya, andaikan setan mewas-waskan dalam hatimu dan bertanya bahwa ma haqiqatullah, apa hakikat Allah? Jawab oleh kita, laisa kamislihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adalah zat
yang tidak ada sepertinya dan tidak ada yang menyamainya dan tidak tahu apa hakikatnya kecuali Allah itu sendiri. Nah, sehingga makrifat kepada Allah bukan jalur ini. Jadi makrifat itu bukan mengenal dan mengetahui hakikat zatnya Allah seperti apa. Dan pertanyaannya, Bapak ditaklif nggak oleh Allah untuk mengenal hakikat Allah? Apa ya taklif itu? Bapak diperintah atau tidak oleh Allah bahwa kamu harus kenal hakikat saya? Ditaklif tidak, Pak? Ditaklif tuh? Ente. Yang mana itu tercantum dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah mentaklif hamba di luar batas kemampuan. Yang mengenal hakikat Allah itu adalah batas kemampuan, di luar batas kemampuan. Nah, sehingga mengenal hakikat Allah itu apa, Allah itu seperti apa hakikatnya, gak ditaklif, gak diwajibkan, bahkan gak dianjurkan sama sekali. Nah, sehingga jangan bayangkan orang makrifat itu adalah orang yang hatinya diisi dengan gambaran dan visualisasi Allah. Enggak, itu bohong. Karena ketika Imam Syafi'i dawuh, apa itu Allah? Allah itu adalah kullu ma khatara bi balika fallahu ma yukhalifu fallahu yukhalifu. Setiap yang ngeretek dalam hatimu, setiap yang terlintas dalam hatimu, maka Allah selain dari itu. Jadi ketika ditanya Imam Syafi'i, Allah itu hakikatnya seperti apa? Setiap yang tersirat di dalam hati tentang hakikat Allah, maka Allah selain dari itu. Nah, terus makrifat yang dibicarakan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu yang mana? Nah, amma ma'rifatullah, adapun mengenal Allah, innama tahaqqaqu ma'rifatullah bi ma'rifati sifatihi, ialah mengenal Allah, jalurnya mengenal sifat-sifatnya. Jadi kita itu dituntut oleh Allah mengenal Allah dengan jalur mengenal sifat-sifatnya, bukan mengetahui detail zatnya seperti apa. Enggak. Kita diberikan oleh Allah 99 Asmaul Husna. Kenali Allah dari situ. Kita disusunkan oleh ulama Asy'ariyah bahwa sifat Allah yang wajib ada 20, dari mulai wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman. Kenali Allah dari situ. Bahkan kita pun disusunkan oleh ulama Maturidiyah bahwa Allah tuh punya sifat 13. Apa saja? Kenali Allah dari situ. Karena akal kita, hati kita gak akan bisa menggapai hakikat zatnya Allah. Cuma dituntut untuk mengenal Allah melalui sifatnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi inilah yang disebut dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengenal Allah itu kumaha caranya? Allah min wujudin, punya sifat wujud. Kemudian Allah punya sifat wahdaniyat, kudrat, iradat, rahmah, latif, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dalam mengenal Allah, ini kita simpulkan saja banyak. Innan nasa yatafawatuna fi ma'rifati hadhihi sifati tafawutan kabiran. Manusia pun mengenal Allah dengan cara mengenal sifatnya, derajatnya pun beda-beda. Terkadang ada Allah, ada orang yang mengenal Allah dari jalur Rahman. Apa Rahman itu, Pak? Pengasih. Ada juga yang mengenal Allah dari jalur Rahim. Mungkin gak, Pak, Rahman dan Rahim tapi nibakeun musibah? Mungkin tuh, Pak. Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim. Mungkin gak yang Rahman dan yang Rahim ngasih penyakit? Nah, makanya kan derajat orang memahami sifatnya pun beda-beda. Yang di pikiran kita bahwa Rahman itu adalah zat yang selalu memberi nikmat, yang nikmat tersebut cocok dengan hayang. Laras? Jadi kalau Allah berikan harta yang banyak, kira-kira cocok gak dengan kohoyong, Pak? Cocok. Oh, ini Rahman, kekarak ya Rahman ya. Kemudian ketika Allah berikan musibah kepada kita, Rahman keneh henteu, Pak?
Ya. Engkau Rahman tapi keringan wae. Padahal nggak tahu ketika musibah datang bisa saja itu jadi teguran dan tarbiyah Allah untuk hambanya yang disayangi. Karena tak sedikit ada orang yang tadinya dia ahli maksiat, gara-gara musibah yang Allah turunkan, dan itu cara Allah mendidik, ia kembali menjadi hamba Allah yang soleh. Banyak atau sedikit? Banyak. Berarti musibah teh nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Ya, hari kita. Nah, sehingga benar kata Syekh Ramadan Al-Buti bahwa setiap manusia dalam mengenal Allah lewat jalur sifat pun yatafawatuna tafawutan kabiro. Mereka pun derajatnya beda-beda. Ada yang memahami Rahman hanya sampai pemberi nikmat yang cocok dengan hatinya. Ada orang yang memahami sifat Allah Rahman itu sampai ke akar-akarnya. Dia telisik ketika diberikan musibah, ketika Allah turunkan bencana. Itu bencana teh Rahman kene atau henteu. Tergambar di dalam hatinya, dengan bencana banyak orang yang tadinya ahli maksiat berubah menjadi ahli taat. Berarti sifat Rahman yang teraplikasikan dengan musibah dan bencana yang Allah turunkan. Nah, sehingga apa dan bagaimana cara kita makrifat kepada Allah? Kenali saja sifat-sifatnya. Ada orang yang mengenal sifat Allah itu hanya jalur nalar dan pemahaman akal saja. Ada ya Pak ya? Dari wujud ditalar, wujud kidam bako mukholafah lil hawadis. Wujud artinya ada. Mustahil Allah adam, artinya Allah tidak ada. Yang jadi dalilnya Allah ada adalah wujudul makhlukat, adanya seluruh alam. Kenapa adanya alam jadi dalil adanya Allah? Karena alam itu tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Setiap yang tidak ada jadi ada, namanya hadis atau baru. Setiap yang baru maka akan mungkin menciptakan dirinya sendiri, pasti membutuhkan yang menciptakan. Tah nu nyiptakeun teh Allah. Ada yang kenal Allah sampai situ saja. Allah kudrat. Apa artinya kudrat? Allah kuasa. Apa lawan dari kudrat? Ajzu, artinya Allah lemah, tak bisa apa-apa. Mana buktinya Allah kudrat? Menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mana dalilnya Allah kudrat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana dalil logikanya Allah itu kudrat? Adanya alam semesta. Karena alam semesta tadinya tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Itu nunjukkan Allah kudrat. Dah sampai situ. Tadi angan-angan, tadi ditadaburi, tidak dipahami, hanya sampai ditalar, dihafalkan, dipahami maknanya, tapi tidak diresapi. Ada nggak yang marifatnya sampai situ? Ada. Lanjut ke bagian yang kedua, adalah orang wa minhun man tadkhulu ma'ani hadhihi sifat fi ihsasi wa saghafi nafsihi. Sifat-sifat Allah, baik yang asmaul husna, sifat af'alnya Allah, atau yang 20 sifat zatnya Allah, sudah paham maknanya, sudah hafal seluruhnya, sekarang meresap masuk ke dalam sanubarinya, diresapi kumanehna teh sampai teresap makna Rahman itu apa, teresap dalam hatinya makna Rahim itu apa, sehingga yang terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari selalu ia hubungkan dengan sifat-sifat Allah. Tadi nggak ada jadi ada. Oh ini teh kudrat. Oh ini teh Allah turunkan hujan. Oh ini Rahman. Oh Allah turunkan lagi yang ini. Oh ini Rahim. Allah, oh ini Muridan. Allah, oh ini Iroda, dan lain-lainnya. Ada orang yang sifat tersebut diresapi dan ditadaburi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang seperti ini Pak jalurnya. Ada. Ini pun makrifat. Nah, ada yang tingkat tertingginya. Apa itu? Wa minhum man tahdusu ma'rifatuhum bihadhihi sifat amilan qawiyan ladaihim fi ta'ammuli ma'ad dunya wa asbabiha ala asasiha
Wa minhum man tadkhulu ma'a bi ihsasi wa sagha fi nafsihi fayatamatsaluha ihsasan wa syu'uran wa haula'i aidan mutafawituna bizalik. Adalah orang yang makna dan sifat tersebut sudah dipahami dan dihafal, sudah ditadaburi dan diresapi, sekarang berusaha untuk meniru sebisa mungkin sifat-sifat tersebut. Rahman, Allah yang maha pengasih. Allah maha ngasih. Kalau ngasih pilih kasih enggak? Arek nerapkeun rahmannya Allah. Mun merek moal pandang bulu. Tiap hari kasih. Nu tara merek dibere. Nu sok merek dibere. Nu dibaeudan dikasih senyum, nu sok senyum ge dikasih senyum. Kira-kira rahmannya saja bisa enggak sampai segitu? Ulah wakan lain, rahman we heula. Jadi kalau bapak masak, istri kemudian rada banyak, yang dipika ngewa dibere, nu dipika resep dibere. Bisa kira-kira? Nah, jadi bisa terloncat terrohman langsung ke rohim juga. Belum itu mah hese ngamalkeunana. Nah, sehingga Allah juga punya sifat karim. Karim itu artinya apa? Loman. Loman itu apa? Memberi kalau dipinta. Kalau tidak dipinta pun tetap memberi. Tapi kalau tidak dipinta marah. Dipinta memberi, tidak dipinta marah. Kalau sudah memberi wala yubali, tidak peduli. Sekali lagi banyak, Allah tuh karim. Artinya karim, dipinta pasti ngasih. Kalau nggak dipinta marah. Kalau sudah ngasih nggak peduli. Artinya nggak pikir-pikir, aduh bisa lebar, enggak. Kalau sudah kasih, bro-broan. Kira-kira bisa ngamalin karim, Pak? Sudah, ulah nu rezeki wae atau anu lain. Kayak al-afu, Allah maha pemaaf. Zina, mabuk, maihan, memusyrikan Allah, tidak percaya awalnya, tobat, sungguh-sungguh hatinya tidak akan mengulangi, dimaafkan moal Pak ku Allah. Dimaafkan tuh Pak. Dimaafkannya neraka heula atau langsung surga? Ada orang tadinya kufur, tukang mabok, lamun panggih jeung batur terus tegena hatena bacok tabok. Wah, itu aja pekerjaannya. Anaknya sendiri perempuan hidup-hidup dikurupkeun. Tobat, kemudian beramal soleh. Kira-kira dimaafkan atau tidak? Neraka heula atau langsung surga? Neraka dulu atau langsung surga? Surga dulu. Surga langsung. Gak ada neraka dulu. Siapa tadi? Umar bin Khattab. Pemaaf berarti Allah tuh Pak. Pengampun atau tidak? Pahami apa definisinya, hafalkan apa dalilnya, resapi dalam kehidupan sehari-hari, mencoba untuk merenungi dan mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Nah, kalau orang sudah tingkatnya seperti ini, maka orang yang sudah tinggi tingkatan pengenalannya kepada Allah. Saking kenalnya dia kepada Allah, apapun sifat yang ada di Allah akan terus dia coba untuk aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang dolim ke kita, atau bapak dipinjami orang uang 10 juta, ditagih, hese keneh mayar. Bulan ke depan tagih deui teu mayar lagi. Bulan depan deui tagih teu mayar lagi. Akhirnya pupus. Datang ahli waris. Pak, saya tuh keluarga teu mampu, boro-boro ninggalkeun waris bapak teh. Ternyata ninggalkeun utang. Kira-kira mau nggak maafkan kesalahan bapak saya, bari jeung ngunahkeun utangna? Kira-kira mau nggak Pak? Kumaha? Aduh, asa berat ya. Nah, seperti itu namanya para kekasih Allah ketika meresapi sifat-sifat dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang mereka lihat dari makhluknya, yang terlintas di dalam hati adalah sifat penciptanya. Maka kita ulang Pak. Pakroh yang pertama,
hikmah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, man arafal haq syahidahu bi kulli syai'in. Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Paham atau tidak? Barang siapa yang kenal dengan Allah, maka tiap-tiap sesuatu yang ia lihat, ia menyaksikan Allah di dalamnya. Paham atau tidak? Mana ketika dia lihat makhluk Allah sekurang-kurangnya, ia lihat kudrat Allah di dalamnya. Ketika lihat ada nikmat yang Allah datang, dia lihat bahwa nikmat itu menyimpan Rahman dan Rahimnya Allah, Mun'imnya Allah. Ketika musibah datang, maka dia akan lihat bahwa di situ Allah tetap Rahman karena memberikan teguran secara tersirat baginya. Ketika apapun yang terjadi di dalam hidupnya, semuanya dia ta'alluqkan, cantelkan, hubungkan dengan seluruh sifat-sifat Allah, sehingga apa yang ia lihat menuntun dia menyaksikan sifat-sifat Allah. Ingat banyak, makrifat itu adalah kesadaran hati dengan sifat-sifat Allah, bukan hati kita menggambarkan dan memvisualisasikan Allah, zatnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, inilah yang disebut dengan makrifat. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ini ringkasnya wayanya banyak. Makrifat itu kenal ke Allah, lihat makhluknya. Makhluknya terlihat atau tidak apa? Terlihat. Tapi dengan makhluk ini dia jadi terhubung dengan Allah. Kenapa ada makhluk? Oh, ada kudratnya Allah. Akhirnya setiap melihat makhluk, lihat Allah. Setiap melihat makhluk, lihat sifat Allah. Setiap melihat kejadian apapun yang terjadi depan mata, terlihat Allah. Sehingga dua-duanya ada. Makhluk di mata dohir, Allah di mata batin. Tapi ada orang yang lihat makhluk, makhluknya jadi hilang, saking fokus ke Allahnya. Kalau sudah seperti ini disebutlah fana. Kalau orang sudah fana, maka tidak ada yang di dalam pandangannya kecuali hanya sifat-sifat Allah tadi. Kan saya beberapa kali tanyakan ke Bapak, Bapak ketika lihat ini, lihat bayangannya atau lihat ini? Bayangannya Bapak lihat enggak? Fokus enggak ke bayangannya, Pak? Tidak. Berarti yang asli itu bayangannya atau ininya? Apa namanya? Gelasnya, Pak? Kan gelas itu ada bayangannya nih, Pak. Nah, bayangan dah ya hidup, bayangan. Nah, ini bayangannya. Bapak ketika lihat gelas itu lihat gelasnya atau bayangannya, Pak? Gelasnya. Bayangannya ada. Dilihat tuh. Kalau Bapak fokus ke gelasnya, nah ini namanya fana. Tapi kalau Bapak lihat bayangan ini adanya gara-gara adanya gelas, itu namanya makrifat. Karena setiap lihat makhluk, lihat sifat yang menciptakannya. Tapi ketika Bapak fokus di sini, sehingga bayangan ini sudah tidak ada, karena ini nggak ada, bayangan nggak ada. Berarti bayangan itu ada atau tidak sebenarnya, Pak? Tidak ada, sehingga Bapak fokus ke yang ada. Dan manusia makhluk ini semuanya gak akan ada kalau gak ada penciptanya. Sehingga fokusnya orang yang fana hanya ke pencipta, sehingga makhluk hilang dari pandangannya. Karena makhluk itu hanya bayangan semu saja. Nah, kalau makomnya seperti ini namanya fana. Bagaimana orang fana? Waman fana bihi ghoba an kulli syai'in. Orang yang fana dengan Allah, maka hilanglah segala sesuatu. Bisa dipahami. Tapi eta mun fana bagus atau henteu gitu. Jadi pikiran kita tuh. Jadi kalau ada orang fana bagus atau henteu. Nah, ini kita bahas sampai 2 pakroh aja, Pak. Insyaallah lanjutannya di pertemuan yang selanjutnya. Fana itu ada 2, Pak. 1 fana juz'i, 2 fana kulli.
Juz'i artinya sebahagian, kulli artinya total. Pananya total, setotal-totalnya. Nah, apa itu pana juz'i? Apa itu pana kulli? Kita baca lagi ya, dalam kitab ini sarah dari Syekh Ramadan Al-Butikan ya, Bang. Bahwa pana yang disebut pana kulli adalah antaro minal mukawwanati asbahaha. Engkau melihat makhluk rupanya, jasadnya, zohirnya terlihat olehmu. Wa antaghiba angka ma qad yutawahamu min fa'iliyatiha, tapi efeknya, kekuatannya, dayanya gak terlihat sama sekali. Makhluknya ada, tapi daya, efeknya, kekuatannya gak ada. Maka kalau seperti itu pandangan kita kepada makhluk, disebutlah fana juz'i. Itu kumaha maksudnya teh? Bapak bekerja, berikhtiar, cari rezeki, ditanya, "Pak, ari eta duit teh datang di mana?" Ti Allah. Bukannya kerja? Lah, mau kerja atau kerja ge. Rezeki mah datang ya datang. Terus nah kerja atuh. Saya menjalankan perintah hukum, karena yang mendatangkan rezeki Allah, yang nyuruh kerja Allah. Terus kenapa kerja? Ya disuruh sama Allah. Tapi saya sedikit pun gak ada itikat bahwa yang kerja itu bisa mendatangkan rezeki, bahwa kerja itu bisa mendatangkan rezeki. Nah, karena ada loh orang gak kerja tapi rezekinya hadir. Dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama. Salah satunya Ibrahim bin Adham. Kubur awakna setengah, sampai ke lehernya. Setiap pagi dan petang datang manuk gagak nyuapin makanan ke mulutnya. Ketika hendak membuktikan wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ingin dibuktikan ayat Allah, semua makhluk yang melata di muka bumi ini ataupun tidak, semua rezekinya sudah ditanggung ku Allah. Dibuktikan ku Ibrahim bin Adham, digalinya, kemudian dimasukkan seluruh badannya, disisakan hanya mulut dan kepala di atas. Cik bener tuh ya dauhan Allah tuh. Akhirnya benar, Pak. Setiap hari ada manuk ngahuapan roti, sampai beberapa hari tumbuhlah keyakinan bahwa benar adanya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah rezeki pasti ditanggung. Tapi bapak mau lah coba-coba, kayak bisa kelepasan deh gitu. Wah kok aing mah dicoba sih, bener tuh ya. Dikurapkeun, kunci diri selama seminggu pokoknya mah di kamar moal keluar. Ya pae banyak. Ya karena kita nyoba Allah, ya kita siapa? Jadi kayak Kanjeng Nabi Ibrahim itu temenan diturutan. Nabi Ibrahim ketika bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kaifa tuhyil mauta?" Engkau itu maha menghidupkan dan mematikan. Mana buktinya? Akhirnya kata Allah ditanya, "Awalam tu'min?" Kamu nggak percaya? Percaya, tapi walakin lihat ma'inna qalbi, supaya menambah dan menenteramkan hati saya. Ya sudah, ambil burung cacak, masukkan ke opat ember, simpan di opat gunung. Setelah itu kamu diam di tengah-tengahnya, panggil, datang deh. Akhirnya yakin dan bertambah tentramlah Nabi Ibrahim, keyakinan kepada Allah bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Boleh nggak kita coba lagi? Pokoknya bapak tahajud penting-penting, ya Allah, benarkah engkau maha menghidupkan dan mematikan? Ya Allah, punten ya malam ini matikan saya, nanti pas menjelang subuh hidupkan lagi saya. Berarti benar Pak, tapi hirup-hirup ini kan celaka. Nah sehingga ya sudah, yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh adalah salah satu ibroh, tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran yang nggak perlu kita buktikan di masa sekarang. Itu sudah cukup bagi kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang sudah bisa ngambil pelajaran walaupun contohnya hanya satu kali. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga fana juz'i adalah fana di mana seseorang lihat makhluknya tapi efeknya nggak terlihat, daya dan upayanya nggak terlihat. Yang terlihat hanya sifat-sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini disebut fana juz'i.
Ada juga wali teh, orang yang soleh teh, fananya kuli. Maksudnya efeknya nggak kelihatan, dayanya nggak kelihatan, kekuatannya nggak kelihatan dari makhluknya, makhluknya nggak kelihatan. Dia sholat, siapa yang menggerakkan? Allah. Karena saya nggak mungkin bisa sholat kalau tanpa taufik dan hidayah Allah. Akhirnya kita bisa sholat tuh sebab kita, sebab Allah. Sebab Allah. Nggak ada daya dan kekuatan. Saya mau ruku, lamun teu dirukukeun ku Allah yang mau ruku. Saya mau baca lamun teu dibantu dan diberikan taufik hidayah ku Allah yang mau. Akhirnya ketika sholat hilang dirinya, hilang kekuatannya, hilang jasadnya. Yang ada cuma kesadaran penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang dilihat nih. Yang dilihat semuanya hanya menuntun hatinya melihat Allah. Nah, maka yang seperti ini disebut fana kulli. Nah, disinilah makom di mana para wali banyak ujian dan cobaannya. Ngomong geus ngacapruk. Aya anu ngomong ngacapruk, aya. Pokoknya mah nu aya di kantong saya teh Allah. Bahwa tidak ada makom tertinggi kecuali tidak betapa agungnya diri saya, betapa saya maha besar, dan kata-kata yang satohat namanya Bu. Satohat itu bahasa ngelantur dari seseorang sebab hatinya sudah terpaut dengan Allah sehingga kesadaran dirinya pun hilang. Sikap kita kayak gimana kalau nemukan orang yang seperti itu? Ya sudah, uzuri saja, husnuzon saja. Boleh diikuti atau tidak? Gak boleh. Boleh jadikan tuntunan atau tidak? Gak boleh. Boleh minta nasihat atau tidak? Gak boleh. Makom-makom yang seperti ini adalah makom yang setelahnya baru makom yang dituju. Ini hanya jembatannya saja, Pak. Tapi pasti terlewati. Nah, kalau sudah terlewati sampai sini, maka masuklah makom selanjutnya, dikembalikan lagi kesadaran kepada makhluk, tetapi kesadaran kepada Allahnya tidak hilang. Penglihatan ke makhluknya kembali, tapi penglihatan ke Allahnya tidak hilang. Nah, setelah fana disebutlah bako. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau orang yang sudah sampai di sana, maka seperti Rasulullah SAW bergaul dengan manusia yang lainnya, makhluk yang lainnya. Karena orang panah mah nggak mau bergaul, Pak. Cenderung menghindar, cenderung maunya sendiri. Bahkan makhluk yang ada pun dianggap tidak ada. Diajak ngobrol, nanti nyambung. Nah, sehingga ini tujuan enggak ini. Ini masalah satu hambatan yang akan dilewati atau jalan yang akan dilewati oleh para salikin. Nah, sehingga makom setelahnya lah seseorang dinyatakan luar biasa, yaitu makom bako. Sampai sini bisa dipaham banyak. Mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya. Dan insya Allah yang selanjutnya dan sebenarnya masih simpel ya Pak ya. Kalau Allah sudah dicintai, maka tidak ada prioritas kecuali Allah. Apa maksudnya? Nah, itu insya Allah dalam pertemuan selanjutnya coba kita akan bahas. Sebelum ditutup, mangga Bapak-bapak apabila ada tambahan ataupun ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Atanapi cekap banyak, cekap. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.